Oke, kembali lagi bersama saya Daniel Alfikri. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah di dalam tubuh yang sehat tertanam jiwa yang kuat. Nah, itu memang benar adanya. Kenapa? Ketika tubuh Anda sehat, Anda bisa melakukan banyak aktivitas. Dari bangun pagi, memasak, bersekolah, bekerja, bersepeda, olahraga yang lain. Nah, untuk aktivitas sehari-hari yang banyak itu, maka harus diimbangi dengan makanan yang cukup. Lalu, bagaimana cara memilih makanan yang tepat? Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan metode 4 sehat 5 sempurna. Nah, sebelumnya saya mau cerita terlebih dahulu tentang 4 sehat 5 sempurna. Awalnya, konsep 4 sehat 5 sempurna itu kampanye yang dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Purwo Sudarmo pada tahun sekitar 1952. Nah, konsep ini dikampanyekan untuk mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada masa itu, atau yang kita sering dengar yaitu gizi buruk. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke poin 4 sehat 5 sempurna. Nah, pada poin pertama itu ada makanan pokok sebagai sumber tenaga. Yang kedua ada lauk pauk sebagai sumber pembangun dan juga pemelihara. Untuk yang ketiga ada sayuran dan keempat ada buah-buahan itu sebagai sumber zat pengatur. Nah, untuk yang kelima yaitu susu sebagai penyempurna. Tapi kalau diperhatikan dalam konsep 4 sehat 5 sempurna ini tidak terdapat panduan seberapa banyak porsi atau takaran yang bisa dikonsumsi dalam setiap makanannya. Nah, jadi orang bebas mengkonsumsi setiap sumber makanan tanpa memperdulikan takaran atau porsinya masing-masing, sehingga bisa memicu berbagai macam adanya penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung. Nah, dari hal-hal itu, maka konsep 4 sehat 5 sempurna ini dirasa tidak sesuai lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itulah dikembangkannya konsep baru yaitu pedoman gizi seimbang. Apa sih itu pedoman gizi seimbang? Dan apa bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna? Nah, di sini dari segi gambar juga sudah berbeda. Pada 4 sehat 5 sempurna hanya memaparkan tentang makanan, sedangkan pada pedoman gizi seimbang ada beberapa aktivitas yang disarankan. Nah, pada tumpeng gizi seimbang ini terdapat 4 pilar yang harus diingat, di mana akar dari 4 pilar ini saling berhubungan dengan erat. Nah, kita coba lihat ke pilar pertama dulu. Nah, pada pilar pertama yaitu makan makanan yang beragam. Maksud dari makan makanan yang beragam adalah makanan yang mengandung banyak zat gizi. Contohnya seperti karbohidrat, vitamin, lemak, protein, mineral. Dan jangan lupa air putih. Lah, inilah hal lain yang membedakan antara pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Pada pedoman gizi seimbang terdapat anjuran untuk mengkonsumsi air putih. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak terdapat anjuran untuk mengkonsumsinya. Dari setiap tingkatan pada tumpeng ini, masing-masing memiliki kandungan gizi yang berbeda, mulai dari bawah, makanan pokok seperti beras, ubi-ubian, jagung, dan lain-lain yang mengandung karbohidrat. Pindah ke atasnya, terdapat sayuran dan juga buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Di atasnya lagi ada lauk pauk yang mengandung protein, lemak, dan juga mineral. Kita juga jangan lupa untuk membatasi pemakaian gula, garam, dan juga lemak. Dan yang tidak kalah penting yaitu mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Lanjut ke pilar kedua, yaitu membiasakan pola hidup bersih. Seperti mencuci tangan sebelum makan atau setelah melakukan aktivitas, juga menjaga kebersihan peralatan-peralatan makanan, dan tidak kalah penting menjaga kebersihan lingkungan agar kita tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit maupun virus. Selanjutnya, pilar ketiga, yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur. Pada masa pandemi ini bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas sama sekali, justru sebaliknya. Aktivitas fisik bisa dilakukan di dalam maupun di luar lapangan. Contohnya seperti naik turun tangga, bisa mengelilingi komplek atau rumah, dan lain sebagainya. Terserah olahraga apa yang Anda lakukan. Intinya, lakukan olahraga selama 30 menit setiap latihan, minimal 5 kali dalam seminggu. Oke, yang terakhir yaitu pilar keempat, memantau dan memelihara berat badan normal.
Memelihara dan memantau berat badan normal bisa dilakukan dengan menimbang berat badan 1 kali dalam 1 bulan, agar tubuh Anda tidak terlalu kurus, tidak hampir kurus, tidak terlalu gemuk, atau tidak hampir gemuk, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian memahami tentang tumpeng gizi seimbang, sekarang saya juga berbagi tentang sajian dalam 1 kali makan. Seperti yang sudah dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan kita, yaitu isi piringku, yaitu dalam 1 piring dibagi menjadi 2, dari setengahnya 2/3 sayuran, 1/3-nya buah-buahan, setengahnya lagi 1/3 lauk pauk, 2/3-nya makanan pokok. Nah, makanan sehat itu mudah kan? Tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkannya. Kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar Anda. Nah, setelah memahami semua itu tentang pedoman gizi seimbang dan isi piringku, saya harap kalian bisa menerapkan dalam pola makan kalian setiap hari. Satu lagi pesan saya, ada istilah seperti ini: biarkanlah makanan menjadi obat Anda sebelum obat menjadi makanan Anda. Tetap sehat dan terima kasih.